Nah, selanjutnya nih Pak Samsul, tentunya untuk pendamping Pak Samsul ketika Pak Samsul besok ini menjadi bupati, ini ada beberapa nama, diantaranya Dr. Ades Farid Ma'ruf, kemudian ada juga nama Pak Ratinuddin dan lain sebagainya. Tentunya ini ketika ke depan ini Pak Samsul kira-kira akan bersanding dengan siapa pasangan Pak Samsul menurut Pak Samsul, bocorannya saja ini Pak mungkin. Oke, ini banyak yang ditanya seperti ini. Iya. Ya, selamat pagi Pak Samsul. Pagi Mas Rudi, Om Rudi lah ya? Ya, siap. Sehat selalu nih Pak Samsul. Alhamdulillah sehat, sehingga kita bisa ketemu silaturahmi. Amin, amin barokah. Oh ya nih Pak Samsul, gimana Mas? sedikit bincang pagi dalam obrolan kopi hangat pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingin menanyakan kepada Pak Samsul selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Cilacap. Tapi maaf ya, nggak pakai seragam, mau ke rumah. Oke, siap Bapak. Kalau Mas Rudi ke kantor lah, saya pakai seragam. Oke, siap. Yang pertama Pak Samsul, ini hasil perolehan pileg di tahun 2024 ini. Tentunya PKB menjadi bagian partai pemenang dalam perolehan suara se-Kabupaten Cilacap. Tentunya mungkin penyebaran atau sebaran kursi ini masih selisih 2 kursi dengan PDI Perjuangan, tetapi biddingnya PKB ini lebih banyak se-Kabupaten Cilacap. Pertanyaan kami, apakah ini akan menjadi modal dasar PKB karena PKB ini sebagai partai pemenang pileg di tahun 2024 ini, Pak Samsul? Iya, matur nuwun, Mas Rudi, teman-teman media. Silaturahminya ke sini, mohon maaf terima secara santai ya. Terus yang kedua terkait dari apa yang ditanyakan, ya alhamdulillah betul. Intinya itu pileg itu kan tidak hanya masalah kuat-kuatan partai, tetapi bagaimana merebut simpati masyarakat yang itu wujudnya adalah terpilih anggota keterwakilan dewan. Terus kemudian ukuran berikutnya adalah bagaimana semakin banyak masyarakat memberikan kepercayaan atau simpati kepada partai yang diwakili oleh caleg-caleg yang berkompetisi. Oleh karena itu betul KPU sudah mengumumkan bahwa di Cilacap PKB menjadi partai pemenang untuk suara, walaupun itu memang belum berindikasi terhadap jumlah kursi yang istilahnya lebih optimal. PKB alhamdulillah tetap masih bertahan 8, tetapi ada sebuah prestasi yang alhamdulillah juga menurut kami luar biasa, yaitu berhasil merebut simpati masyarakat dengan meraih suara terbanyak di Kabupaten Cilacap. Ya insya Allah kita sampaikan ya, mudah Cilacap hijau royo-royo. Amin. Jadi adem ya Pak. Yang tentunya memang betul dari hasil pileg kemarin beberapa waktu yang lalu lah, sebulan yang lalu kami diundang ke DPW PKB untuk muspinwil tingkat DPW. Salah satunya adalah pemetaan hasil pileg dan persiapan pilkada. Cilacap itu dengan hasil yang diperoleh menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk didorong maju sebagai bupati. Karena itu terus kemudian kita didorong untuk menindaklanjutinya dengan muspinjab, jadi musyawarah pimpinan cabang, dan sudah kita laksanakan di akhir bulan Ramadan. Yang terus kemudian dari muspinjab tersebut memang salah satunya menghasilkan mendorong kadernya, salah satu kebetulan saya pribadi yang didorong oleh forum muspinjab tersebut untuk didorong maju di pilkada tahun 2024. Terus kemudian itu juga ditindaklanjuti oleh DPW, oleh DPP melalui DPW ada surat penugasan untuk saya berkomunikasi dengan lintas sektoral, kemudian tokoh masyarakat, lintas partai untuk menjalin kerjasama. Karena sekali lagi PKB memiliki 8 kursi yang sesuai dengan ketentuan KPU kan harus 20%, sehingga makanya salah satu poin dari surat tugas tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan semuanya elemen lintas partai, tidak terkaku-kaku pada hanya koalisi pilpres kemarin,
tetapi kepada semuanya partai untuk dijalin komunikasi, konsolidasi, bahkan untuk kalau bisa untuk semuanya dirangkul membentuk koalisi yang besar untuk bisa membangun Cilacap lebih maju. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Pak Samsul, ini kemarin kami mendengar bahwa Pak Samsul selaku Ketua DPC PKB beranjang sana dengan Partai Golkar, kemudian mendaftarkan diri di Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya ini langkah-langkah ini seperti apa, mohon penjelasannya Pak Samsul. Oke, betul. Langkah itu yang sebenarnya satu tadi saya sampaikan waktu pertama bahwa kita memang ditugaskan untuk menjalin komunikasi. Dan terus kemudian di situ kan ada salah satu poinnya, komunikasi itu kan masing-masing partai memiliki mekanisme. Nah, ketika memang PKB sudah ada kader, saya yang didorong untuk maju. Selain kami datang silaturahmi ke Nasdem, ke Golkar, kemarin ke P3, memang kami juga menjalin komunikasi untuk kebersamaan di pilkada. Dan kami terus kemudian menyesuaikan mekanisme partai. Contoh di Nasdem membuka pendaftaran. Ya kami selain komunikasi silaturahmi mengambil formulir pendaftaran di Nasdem. Kalau Golkar kemarin mereka kan sistemnya penjaringan internal, jadi tidak ada pendaftaran, jadi kami hanya komunikasi silaturahmi. Terus P3 kami kemarin silaturahmi dengan P3, yang mereka juga sama mekanismenya adalah ada pembukaan pendaftaran, sehingga ya tentunya saya mengikuti mekanisme bahwa kemarin ketika juga sekaligus mengambil formulir pendaftaran. Tentunya itu sekali lagi kita membuka komunikasi dengan semuanya partai, tidak terbatas masalah kemarin waktu pilpres. Pak Samsul terpilih menjadi Bupati Cilacap, visi misinya apa Pak Samsul? Ya secara sederhana, saya kan sudah merasakan dulu ya kurang lebih 10 tahun menjadi PNS, terus kemudian kemarin 5 tahun menjadi wakil bupati. Banyak hal yang sebenarnya Cilacap ini satu, banyak perlu yang masih diperbaiki dari segi sistem, terus sistem birokrasi itu sendiri, manajemen kepegawaian, dan juga manajemen birokrasi yang perlu diperbaiki. Artinya kita benar-benar menerapkan yang namanya merit system, terus kemudian penataan birokrasi yang optimal, the right man on the right place. Kita yang benar-benar komitmen anti korupsi, tidak ada jual beli jabatan. Itu benar-benar yang harus salah satu PR besar untuk diperbaiki. Itu kalau berbicara birokrasi. Belum lagi kalau potensi mengoptimalkan segala potensi yang ada di Cilacap. Itu juga beberapa hal yang nanti ke depan salah satu dorongan kita, visi misi kita adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber daya potensi pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Yang artinya apa? Kita kan tahu bahwa Cilacap itu sebagai daerah yang banyak sekali potensi industri. Tetapi kalau kita melihat pajak yang masuk itu baru sebagian kecil. Ini memang karena aturan regulasi dari pemerintah pusat. Kemudian kalau sebenarnya kita tangkap bagaimana bisa mengoptimalkan potensi usaha, adanya bidang-bidang usaha yang Pemda melalui perusahaan daerahnya bisa masuk ke sana secara profesional, kemudian dikelola secara profesional, saya yakin itu bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Terus kemudian belum lagi kalau kita berbicara peningkatan PAD adalah optimalisasi terkait dengan potensi PAD dalam artian apa? Meminimalisir kebocoran. Artinya begini, saya pernah membaca sebuah artikel yang menarik itu bahwa di daerah besar, daerah industri atau daerah-daerah yang memang pertumbuhan ekonominya itu cepat, sebenarnya banyak di situ potensi pendapatan melalui pajak, pendapatan dari pajak. Kalau itu dioptimalkan, misalnya melalui perbaikan sistem, terus kemudian benar-benar sistem ini yang sampai jangan sampai ada kebocoran, ya dicegah sekecil mungkin, itu bisa menambah ratusan miliar itu setiap tahun. Nah ini kalau terus kemudian diterapkan dalam menggali pajak-pajak yang ada di Cilacap, saya yakin ini bisa meningkatkan PAD tanpa sekali lagi membebani masyarakat.
Memang betul yang namanya penyesuaian pajak NJOP itu untuk perbaikan ke depan itu betul, penyesuaian itu betul. Cuma memang yang harus diperbaiki sebenarnya adalah caranya juga penerapannya. Artinya memang ketika sudah ada penyesuaian NJOP ya tidak harus serta-merta langsung diterapkan tanpa sosialisasi yang jauh-jauh tahun. Artinya ini yang perlu diperbaiki menurut saya juga salah satunya, karena yang saya hanya mendengar saja yang lagi ramai ini adalah sistem sosialisasinya harusnya jauh-jauh tahun. Misalnya mau menaikkan pajak tahun itu, harus tahun 2025 sosialisasinya sekarang 2024, sembari membagi SPPT, sampaikan ke masyarakat bahwa 2025 kita akan naik nih. Karena 2025 kita ada target misalnya penyelesaian infrastruktur jalan kabupaten, kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekian, sedangkan kita hanya mungkin dapat DAU, dapat DAP, dapat dana tugas pembantuan dan dana yang lain-lain bagi hasil ke Pemda hanya sekian, sedangkan kita kurang kebutuhan sekian, sehingga kita membutuhkan peningkatan PAD. Atau mungkin kita mau merekrut CPNS atau P3K atau ASN itu di tahun 2025, sehingga kita membutuhkan anggaran kebutuhan tambahan sekian, sedangkan daunnya nanti hanya sekian. Sehingga apa? Masyarakat juga harus dikasih tahu kenapa pajak naik itu ada apa sih yang ditargetkan ke depan. Jadi harus tahu bahwa uangnya nanti misal naik itu untuk apa, progres meningkatkan apa, pembangunan yang ada di pemerintah. Jangan hanya dikasih tahu, diundang, ini perbukan diserahkan, itu namanya bukan sosialisasi yang menurut saya kurang tepat. Tapi harus benar jauh-jauh tahun, kemudian dijelaskan kepada masyarakat. Atau ya melalui perwakilan, misalnya mengundang kades diajak diskusi seperti itu. Terus kemudian atau melalui RT itu juga diajak. Sekali lagi, saya tidak mengkritisi kenaikan ini, karena memang betul di setiap daerah juga rata-rata sama. Satu, bisa dilakukan secara bertahap. Yang kedua, bisa bertahap itu kalau kita meningkatkan potensi sumber pendapatan pajak itu dari sumber-sumber bidang usaha yang tanpa membebani masyarakat. Itu salah satu yang kita dorong. Terus yang lain lagi adalah bagaimana ini kan Cilacap sebenarnya potensi perikanan luar biasa. Kita punya kurang lebih ya ratusan kilometer ini panjang pantai, potensi perikanan. Ke depan kita akan dorong ada investor-investor itu yang bisa untuk industri perikanan dan sarprasnya. Karena apa? Banyak saya dengar cerita dari nelayan yang baik yang kecil ataupun yang besar, permasalahannya kadang kurang optimal. Satu misalnya ini besar, tidak bersandar di Cilacap. Karena apa? Sarprasnya di Cilacap industri perikanan kurang lengkap, cold storage-nya terbatas, infrastruktur perikanannya, industrinya nggak ada. Akhirnya apa? Dijual di tengah laut transaksinya, atau bahkan bersandarnya, berlabuhnya dijual di pelabuhan lain. Jadi ekonominya masuknya ya ke yang lain. Nah ini yang perlu ke depan kita. Ini potensi luar biasa kita. Terus kemudian berbicara kehutanan ataupun perkebunan, kita potensi hortikulturnya juga bagus. Kita ke depan itu bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk sistem plasma bersama dengan masyarakat, atau kita optimalkan BUMDes untuk meningkatkan PADes. Sehingga apa? Nanti perusahaan besar bikin plasma di sini, penanaman misalnya hortikultura, entah itu buah-buahannya juga atau mungkin cabai ataupun apa, kerjasama dengan perusahaan. Lalu perusahaan ini bisa kerjasama dengan BUMDes atau kelompok taninya, akan meningkatkan kesejahteraan. Namun atau syukur-syukur nanti industrinya, pengolahannya juga kita bawa di sini. Terus yang selanjutnya, saya sering kalau diskusi dengan masyarakat ada kurang pemerataan pembangunan, terutama di timur ataupun barat. Oleh itu salah satu mimpi ke depan adalah saya akan mendorong juga terkait pemerataan kawasan industri yang optimal di wilayah timur dengan barat. Artinya nanti melalui perbaikan tata ruang yang ini bisa diupdate setiap 5 tahun sekali, ya kita harus bagaimana berupaya mensinkronkan pembangunan tata ruang dengan pencanangan kawasan industri. Kita harus siapkan mappingnya terkait penataan kawasan industri di Cilacap Barat juga. Sehingga apa? Ke depan itu Cilacap Barat itu juga memiliki potensi pendapatan asli daerah melalui pengembangan kawasan industri di Cilacap Barat. Toh nanti kan akan ada juga, dan kita semuanya sudah tahu, akan ada pintu exit tol di wilayah Cilacap Barat. Nah ini harus disambut. Nah ini bayangkan kalau ke depan bisa ada rekomendasi di situ, agak bisa berputar. Terus yang akan kita dorong adalah
industri yang masuk ke Cilacap tidak hanya yang padat modal atau tinggi teknologi, tapi kita akan dorong yang padat karya. Jadi akan banyak menyerap tenaga kerja lokal Cilacap. Ya kan kita sering dikritisi nih, banyak orang Cilacap kerjanya di luar daerah atau di luar negeri. Karena memang betul ya di kita jumlah industrinya belum bisa menyerap semuanya jumlah angkatan kerja. Karena memang kita penduduk banyak. Oleh karena itu kita harus buka semakin banyak lapangan kerja. Dan yang banyak menyerap lapangan kerja salah satunya industri yang sifatnya padat karya. Ini kan yang akan mendorong ya saya siap lah ini. Pak Rudi. Saya dulu kan dikenal wakil bupati Cilacap, masih muda, celamitan. Nah, saya akan presentasi di depan para investor, terutama industri yang padat karya, bahwa ke Cilacap, ayo kita dorong juga ke Cilacap Barat atau ke Cilacap Timur, agar nanti pemerataan wilayahnya juga berkembang barat dengan timur. Oke Pak Samsul, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, pengalaman di bidang pemerintahan tentunya tidak diuyai lagi nih Pak Samsul. Ibaratnya memang sudah sekian lama menjadi wakil bupati, juga menjadi ASN, ya sudah paham tentang di pemerintahan. Tentunya ya masyarakat Kabupaten Cilacap memang seharusnya mempunyai figur calon bupati yang memang sudah paham tentang pemerintahan, arah pemerintahan ke depan Kabupaten Cilacap itu mau dibawa kemana. Tentunya ini di bawah Pak Samsul, mudah-mudahan ke depan Kabupaten Cilacap akan lebih baik dan lebih maju nih Pak. Nah selanjutnya nih Pak Samsul, tentunya untuk pendamping Pak Samsul ketika Pak Samsul besok ini menjadi bupati, ini ada beberapa nama, diantaranya Dr. Deswarit Ma'ruf, kemudian ada juga nama Pak Ratinudin dan lain sebagainya. Tentunya ini ketika ke depan ini Pak Samsul kira-kira akan bersanding dengan siapa pasangan Pak Samsul menurut Pak Samsul, bocorannya saja ini Pak mungkin. Oke, ini banyak yang ditanya seperti ini. Jadi yang mungkin ketemu Mas Rudi dan teman-teman dia satu sederhana begini. Saya insya Allah berpasangan dengan siapapun siap, dengan catatan dia juga memiliki niat baik untuk memperbaiki Cilacap dan memajukan Cilacap. Sekali lagi, dengan siapapun siap, yang penting dia harus punya niat baik untuk membuat Cilacap jauh lebih maju dan jauh lebih besar. Artinya apa? PKB tidak bisa sendiri, dan PKB kan 8 harus berkoalisi dengan partai yang lain, sehingga nanti berarti ada partai koalisi, bisa 1, bisa 2, atau bisa 3. Nah, oleh karena itu kita akan menentukannya bersama-sama. Lain di kantor sederhananya nanti akan kita survei yang terbaik mana dari partai-partai koalisi. Nanti partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKB akan diminta mungkin nama-nama kadernya siapa yang akan diusulkan, kader internal partai atau mungkin mengusulkan kader eksternal. Setelah itu nama-namanya dari teman-teman partai yang akan berkoalisi dengan PKB ini kita dorong ke lembaga survei. Terus kemudian kita cari yang terbaik, yang elektabilitasnya yang terbaik, yang mungkin juga persiapan yang lain-lain itu finansialnya baik, diterima juga oleh semuanya partai, baru di situ akan mengerucut siapa lagi. Sekali lagi saya diwakili siapapun siap dan tidak ada masalah. Oke, siap. Kemarin mendaftar di P3, kapan ini pengembalian volumenya akan dikembalikan ke DPC P3 ini Pak, kira-kira informasinya? Ya insya Allah, kemarin baru ngambil, ini lagi kita pelajari syarat apa yang harus diperlukan. Ya, oleh karena itu tentunya akan kita lengkapi, terus kemudian akan kita koordinasikan dulu dengan DPP melalui DPW. Setelah itu pasti baru kita akan pengembalian ke P3. Ini sepak terjang Pak Samsul. Selanjutnya Pak, tentunya sebagai catatan histori juga Pak Samsul dulu sebagai ASN ya Pak ya. Terus mengabdi kepada Kabupaten Cilacap dengan mengundurkan diri sebagai ASN. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya sederhana Mas, saya betul. Harus menyampaikan saya betul mantan PNS, bisa birokrasi kurang lebih 10 tahun. Oleh karena itu tentunya saya sederhana, ini pun juga saya konsepkan kemarin waktu jadi wakil bupati. Sederhana saya Mas Rudi, punya cita-cita yang sederhana, bahwa mungkin anak muda kan
memiliki banyak prinsip untuk bisa lebih kuat memegang integritas di dalam setiap peranannya atau bersaing pada peranan di politik. Oleh karena itu saya ingin sampaikan mungkin kepada seluruh masyarakat Cilacap bahwa kalau komitmen yang dulu saya jadi PNS atau jadi wakil bupati, ketika saya kemarin dipercaya 5 tahun hanya sederhana, saya komitmen tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, tidak gratifikasi, menerima apalagi meminta ke pejabat, ke kontraktor. Insya Allah komitmen itu kemarin jadi wakil bupati saya jalankan, dan itu akan saya implementasikan lagi ketika diberikan amanah untuk menjadi Bupati Cilacap. Terus pala mungkin akan kami tingkatkan, termasuk saya sudah ini ya ngobrol pribadi lah ya, saya ngobrol dengan istri pala gitu. Bu, kita ke depan kalau memang dipercaya diberikan amanah oleh masyarakat, salah satu komitmennya nanti gaji tidak kita ambil, tapi untuk benar-benar untuk sosial ke masyarakat. Luar biasa, amin. Sekali lagi ya, sekali lagi ini bukan yang ria ataupun apa, hanya komitmen kami ketika diberikan amanah ya kita harus memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah kita mencari rezekinya dari saya diajari usaha oleh orang tua, ya akhirnya mencari dari situ yang tidak ada hubungannya dengan APBD, biar benar-benar tidak ada konflik of interest, biar APBD benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih Pak Samsul atas segala penjelasannya. Tentunya masyarakat Kabupaten Cilacap rindu sesosok generasi muda yang mempunyai potensi seperti Pak Samsul Aulia Rahman. Semoga Pak Samsul sekeluarga sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.